Sudah? Fa in qulta famal ilaju fi daf'i syaitani wa hal yakfi fi dzalika dzikrullahi ta'ala wa qaulul insani la haula wa la quwwata illa billah wa'lam anna ilajal qalbi fi dzalika saddu hadhil madakhili bi tathhiril qalbi min hadhihi sifatil madmumati wa dzalika mimma yatulu dzikruhu. Sudah mafhum semuanya ya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu dipaparkan tentang sebab-sebab setan masuk dan menguasai hati manusia ya. Waalaikumsalam ya, silakan lanjut. Iya. Nanti pada lecet. Sudah selesai ya. Melalui pertemuan yang lalu bicara tentang sebab-sebab setan masuk ke dalam hati manusia yang kemudian menggoda dan menguasainya sehingga manusia itu terperosok dalam kubangan dosa. Nah, pintu-pintu atau sebab-sebab setan masuk ke dalam hati itu, apakah itu manusia sedang dikuasai oleh amarah, manusia sedang dikuasai oleh cinta ya, hubungannya dengan makanan, cinta hubungannya dengan pakaian, cinta kendaraan, cinta ya, perhiasan ya, menghiasi diri, menghiasi rumah dan sebagainya ya. Termasuk juga ketika manusia memperturutkan nafsu atau syahwat perut ya, makanan, minuman. Termasuk juga ketika manusia memperturutkan ya, ingin ya, banyak duit. Termasuk juga ketika ada fanatisme kuat terhadap golongan, termasuk juga mazhab. Fanatisme itu artinya rasa pembelaan ya, dan berpegang teguh kepada golongan. Itu namanya fanatisme. Ta'assub ya. Ta'assub istilah bahasa Arabnya. Jadi ketika ya, berpegangan teguh dan membela golongannya, tapi dia menjelekan ya, kelompok lain, itu ta'assub. Boleh. Iya, kalau itu masih sekedar membela golongannya karena ada kemanfaatan, kebaikan, itu bagus, wajar. Kemudian terakhir adalah manusia berburuk sangka ya, kita berburuk sangka kepada sesama muslim. Nah, semua itu adalah merupakan pintu-pintu ya, yang memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk ke dalam hati manusia. Kalau istilah Oma Irama apa? Umpannya bermacam-macam kesenangan. Iya. Itu lagunya. Itulah perangkap setan Iya. ya. Umpannya bermacam-macam kesenangan. Dia mau makan. Dulu nama ngaji ini ya. Ini dia. Ngaji pintu. Udah ngaji enggak, Oma. Kamu udah ngaji. Udah ngaji. Keduluan dia. Ini dulu nama. Nah, sekarang permasalahannya kata Imam Al-Ghazali, fa in qulta, kalau kamu bertanya, famal ilaju fi daf'i syaitan, maka ya, apa caranya ya, ilaj ya, terapi atau ya, cara mengobati atau solusinya fi daf'i syaitan, di dalam menolak setan itu, mengkanter, menghadapi ya, supaya jangan masuk ke setan ke dalam hati. Bagaimana caranya? Wal yakfi fi dzalika dzikrullah,
Zikir. Apakah cukup? Ya, yakfi cukup. Apakah cukup? Bidzalika dalam hal itu, ya, menolak setan, zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Wa qaulul insan, dan ucapan orang la haula wala quwata illa billah. Itu. Apakah sudah cukup akan menjadi penghalang bagi setan ketika kita zikir kepada Allah? Umpamanya, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, atau la haula wala quwata illa billah, dan lain-lainnya. Gitu. Kata Imam Ghazali, fa'lam anna ilajal qalbi fi dzalika sadu hadhil madakhil. Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna ilajal qalbi, bahwa mengobati hati, ya, solusi bagi hati, fi dzalika dalam hal itu, dafnis syaiton, menolak setan, adalah sadu hadhil madakhil, menutup pintu-pintu ini, ya. Pintu-pintunya itu ditutup rapat-rapat. Tapi caranya gimana? Bitathhiril qalbi, dengan mensucikan hati, min hadhis sifatil mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela ini. Jadi sifat-sifat yang tercela itu harus dipangkas, dicabut dari hati kita, ya. Itu. Jangan suka marah, asalnya begitu, ya. Itu. Jangan suka marah, kecuali, ya, kalau dibutuhkan. Ya. Kalau lagi perang, ya, lagi perang mah butuh marah tuh. Pikir dong, jam 3. Mendebat orang yang ingkar akan ajaran agama, ya mungkin di situ butuh marah. Ya. Mungkin marah diungkapkan dengan kata-kata, ya, dengan suara, volume suara, ya, yang keras barangkali. Ya. Ya, kalau dalam keadaan normal-normal mah ya nggak usah ada marah, gitu. Ya, baru salah-salah dikit namanya istri, anak kita, ya, kawan kita, ya jangan dimarahin. Hadapi aja dengan jiwa besar. Memang lagi-lagi suka kadang-kadang mudah kepancing. Itu memang, ya, tangan. Ya. Jangan ada cinta, ya, makanan, cinta kendaraan, itu, cinta uang, itu, dan segala cinta-cinta yang lainnya. Itu. Urusan dunia itu tinggal ketika butuh dicari, dimanfaatkan, itu. Ketika lebih ya disimpan, kalau ada yang butuh nanti dikasih, atau disimpan untuk suatu kebutuhan ya di waktu yang akan datang. Gitu. Ini tidak ada maksud mencintai dunia, tidak ada. Kita memegang, memiliki dunia itu bukan karena senangnya, tapi karena di situ ada kemanfaatan atau ada tujuan untuk menunjang urusan ibadah agama. Kalau lebih dari itu nanti setan berkesempatan masuk. Nah ya, kita di mahkamah udah bisa mengendalikan setan di Jadi kandang. bersihkan hati, ya, dari cinta dunia, dari kesombongan, dari buruk sangka kepada sesama muslim, ya, bersihkan. Dari ta'assub kepada kelompok, bersihkan. Wadzalika mimma yatulu dzikruhu. Dan adapun hal itu, ya, bicara masalah, ya, mengobati hati dengan cara membersihkan hati dari segala penyakitnya, itu adalah yang lama dikru pembicaraannya. Itu kalau kata Imam Ghazali, kalau sudah bicara, ya, penyakit-penyakit hati dan cara mengobatinya itu panjang lebar. Panjang lebar. Naam, idza qutiat minal qalbi usulu hadhihi sifati kana lisyaitani bil qalbi ijtiyazatun wa khataratun. Naam, ya. Ya. Idza qutiat, apabila dipangkas, ya, diputuskan minal qalbi dari hati,
Apa yang diputuskan? Usulu hadis sifat, akar-akar ya, dari sifat-sifat yang tercela tadi ya. Cinta uang, cinta kendaraan, cinta ya perhiasan, cinta makanan, minuman, fanatisme golongan. Kalau itu diputus, dicabut dari dalam hati kita, kana lisyaitoni bil qalbi ijtiyazat, maka setan memiliki ya ijtiyazat wa fatarat bil qalbi, yaitu ijtiyazat ada keluar masuk. Itu ijtiyazat bil qalbi, keluar masuk ke dalam hati, wa fatarat dan bisikan-bisikan. Jadi setan masih bisa gitu ya, keluar masuk ke dalam hati kita, membisikin kita, walam yakun lahu istiqrarun, dan dia tidak punya istiqrar, ketetapan. Itu. Jadi setan tuh nggak betah lah gila kita mah ya. Gitu. Kalau sudah dicabut sifat-sifat tercela, penyakit-penyakit hati dalam diri kita sudah kita bebaskan. Nah, setan masih bisa masuk, cuma nggak betah, gitu, nggak betah dia. Wa yamna'uhu minal ijtiyazi zikrullah ta'ala, wa yamna'uhu, dan akan mencegah ya kepada setan minal ijtiyazi, daripada keluar masuk ya. Apa yang mencegahnya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah itu termasuk ya faktor yang bisa menghalangi setan untuk menguasai hati kita. Terhalang, nggak bisa. Nah, zikir yang bagaimana? Nah, akan disebutkan nanti. Kalau yang sampai jam 3 masih dengki aja beda ya. Beda ya. Sampai jam 3 masih Zikiran, tapi Zikiran. masih dengki aja gitu. Sifat-sifatnya menyebuang juga. Dendam. Iya. Lianna haqiqata dzikri la tatamakkanu minal qalbi illa ba'da imaratil qalbi bitaqwa. Karena sesungguhnya hakikat zikir ya, la tatamakkanu, tidak bisa mengambil tempat ya. Tidak bisa mengambil tempat atau tidak bisa mantap, bisa ya, minal qalbi, dalam hati, illa ba'da imaratil qalbi bitaqwa, kecuali sesudah imaratil qalbi, menyuburkan hati, bitaqwa, dengan takwa. Kan takwa itu ada takwa batin, ada takwa zahir. Takwa batin mah membebaskan hati dari segala macam penyakitnya. Takwa batin tuh ya, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada hasad, tidak ada dursangka, dan lain-lainnya banyak. Dihiasi itu hati ya, dengan sifat-sifat kebalikannya, yaitu ikhlas ya, tawadu ya, rendah hati ya, baik sangka, bersyukur ya, selalu ingat kepada Allah. Itu namanya takwa batin. Ada lagi takwa zahir, yaitu ya, kita mengamalkan ya, kewajiban-kewajiban syariat, kewajiban sholat, puasa dan sebagainya ya, dan lain-lain ya, istighfar, zikir, baca Quran, ya, amal-amal soleh yang zahir dilaksanakan, itu namanya takwa zahir. Nah, kalau hati sudah dibersihkan dari segala macam penyakitnya ya, dan diramaikan hati kita dengan sifat-sifat terpuji, wa tathhirihi minas sifatil madhumah, hati disucikan dari sifat-sifat tercela, itu nanti ya zikir akan berpengaruh, maksudnya begitu. Zikir akan punya pengaruh ke dalam hati. Di samping juga ya itu tanda pengaruh, tanda berpengaruhnya zikir ya, setan tidak bisa menguasai hati kita gitu. Wa illa fayakunu dzikru haditsan nafsin la sultana lahu alal qalbi
fala yadfa'u sultana syaitani. Wa illa kalau tidak, maksudnya kalau hati ini tidak dibersihkan dari penyakitnya, ya, tidak diganti dengan akhlak-akhlak mahmudah terpuji, nanti zikir itu ya hadisan nafsin, hanya sebagai berupa omongan diri. Ya, kalau dalam hati zikir dalam hati ya hati kita cuma lagi ngomong aja. Iya. Ruang doang. Kayak mamun. Iya. Hati kita lagi ngomong, ya mungkin ngomongin Allah, ya. Atau lagi apa, ya, memuji Allah dalam hati, ya, itu menyanjung Allah dalam hati, atau di mulut, ya, itu zikir lisan. La sultana lahu, ya, yang tidak punya kekuatan, ya, lahu bagi hati alal qalbi, ya, ke dalam hati, lahu bagi zikir, ya, itu balik, ya. Kalau hati masih kotor, gitu ya, dengan sifat-sifat tercela, walaupun berzikir, itu zikir tidak punya pengaruh. Ya, sia-sia berapa. Ini dia nih habis jam 3. Pakai aja dengki. Tidak punya pengaruh. Malayat paus sultana seton, kemudian tidak bisa menolak, ya, kekuatan setan. Kali tulisan enggak ada ya. Ini banyak contoh lah, ya. Orang berzikir ngumpul, ya. Atau orang jarah, ya, malam kemana-mana tuh. Begitu pulang jarah jam 3 malam, ngumpul, ngobrol, ngadu bako. Ngelantur dah kalau sudah ngobrol mah. Udah tahu sebentar lagi subuh, malah pada rebahan. Udah tahunya kemudian bangunnya jam 6 pagi. Kapan mending teman. Itu kemana pengaruh zikirnya? Digoreng-goreng setan dari kita ya. Iya. Zikir mah perlu semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tulisin apa kali tidak ada ya. Habis zikir ngobrol, Saya ngomongin orang. Dasar mah. Gimana itu pengaruh zikir? Ya, manfaat zikir gimana? Karena hatinya masih ada, ya. Penyakit apa tuh di situ? Ya, kalau masih gibah, nah, dengki, ya, benci kepada orang. Ya, kalau nggak ada benci mah yang nggak ngomongin Bisa emang kita. begitu. Jangan sok makanya lo. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru wa idza hum mubsirun. Al-A'raf 201. Itu salah cetak ya. Bukan 20, tapi 201. Kasih angka 1. Surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, orang yang menjalankan syariat, ya, dan meninggalkan, ya, dosa-dosa. Idza massahum, apabila massahum taifun, menimpa kepada mereka taifun. Ini ada dua qiraat, bisa dibaca taifun, bisa dibaca taifun. Maknanya adalah, ya, bisikan. Taifun minasyaiton, ya, bisikan dari setan. Tadzakkaru, maka mereka ingat. Itu maksudnya ingat kepada Allah. Ya. Ini ciri orang yang bertakwa, manakala dibisiki setan, ya, hatinya, ya, ingin berbuat sesuatu, ya, yang tidak diridhoi Allah, ingin melakukan suatu kesenangan, ya, yang, ya, haram umpamanya,
Itu segera sadar dirinya, ya. Ingat pada Allah, ingat akan dosa, ingat akan siksa, itu. Wa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka mubsirun, ya. Bisa mengetahui, ya, menyaksikan, ya, yang hak dan yang batil, ya. Bisa tahu, ya, kalau itu perbuatan dosa, maksudnya begitu. Khusiso bidzalikal muttaqi, ya. Khusiso bidzalika al muttaqi, dihususkan bidzalika dengan itu, ya, masahum qaitum minasyaiton al muttaqi, siapa orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini, ya, maksudnya adalah yang disebut tuh orang yang bertakwa, ya, yang disebut-sebut sebagai orang yang apa yang dibisiki setan itu, ya. Sebab yang jadi tantangan setan, yang jadi musuh setan ya memang orang yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa mah Temen. itu mah teman, ya. Tenang aja ya, tenang kayak gitu. Kita masih teman kita ini. Iya, tenang, agak. Banyak banget temennya. Penuh doa. Jadi Kita artinya baru sampai kita. kalau bicara orang yang bergelimang dosa mah nggak usah diceritain lagi. Jangan, Iya. jangan katakan nanti gibah. Iya. Hubungannya dengan setan nggak asing lagi. Temen ya. Temennya. Jadi famasalu syaitoni kamasali kalbin jaiin yaqrubu minka. Perumpamaan setan itu bagaikan kambing yang lapar yang selalu mendekati kamu, kata Imam Ghazali. Ya. Setan, Kalau Anjing ya? anjing kali ya? anjing, Oh iya. sama sali kalbin jain. Perumpamaan setan, ya, setan nih, ya, menggoda kita. Itu bagaikan kambing yang lapar, anjing. Bagaikan anjing yang lapar, itu yang selalu berusaha mendekati kamu, kata Imam Ghazali. Diendus terus berarti. Datang lagi. Fa'ilam yakun baina yadaika humzun aw lamun fa innahu yanzajiru bi an taqula lahu ihsa. Maka jika tidak ada baina yadaika, di hadapan kamu, humzun, tidak ada roti, aw lahmun, atau tidak ada daging, fa innahu yanzajiru, maka sesungguhnya si anjing itu yanzajiru akan tercegah, tertolak, terusir bi antakula, dengan cara kamu, ya, ngomong begini lau ke anjing, ihsa, itu mabur sono, nah gitu, ihsa, ibtaid, Kabur. pergi. Pamujarradu sauti yadpau, maka semata-mata dengan suara, ya, suara hardikan, yadpau itu bisa menolak anjing. Ulangi, ya. Nah, ini perumpamaan untuk setan, ya, diumpamakan dengan anjing yang lapar. Gitu. Di hadapan kita, tapinya masih ada roti, masih ada daging atau hal lainnya yang menjadi makanan anjing. Datang ke hadapan kita, walaupun kita usir lagi tuh anjing datang lagi, gitu. Selama masih ada makanan di hadapan kita. Pain kana bayna yadaika lahmun wa huwa jai'un fa innahu yahjumu 'ala lahmi. Maka apabila ada di hadapan kamu lahmun, daging, wa huwa jai'un, dalam keadaan si anjing itu jai'un, lapar, fa innahu, maka sesungguhnya anjing itu yahjumu 'ala lahmi, akan menerjang, ya, akan menerobos, ya. Apa ini istilahnya, ya? Nyerobot daging. Walayan dapiu bimujarudil kalam, dan tidak akan tertolak si anjing itu semata-mata dengan omongan, ya, dengan hardikan, dengan itu.
gitu ya. Nyeramakan. Ya gitu. Iya. Khusus dan tetap aja tidak bisa. Karena kita menumpang gitu tuh. Berarti sifat buruk kita bagaikan makanan anjing gitu ya. Kadang-kadang bisa juga dah loh. Oh, berat. Anjingnya jangan ke muka gua tuh enggak. Wal qalbul khali an quti syaiton yanzajiru anu bi mujarradi dzikri. Nah, sekarang bicara hati. Hati yang kosong an quti syaiton dari makanan setan yanzajiru anu maka setan akan tercegah. Ya. Bi mujarradi dzikri semata-mata dengan zikir. Memang kata Imam Ghazali, hati yang sudah kosong dari segala macam penyakitnya itu betul dengan zikir tuh setan akan tercegah dari dalam hati kita. Itu. Fama syahwatu idza ghalabat 'alal qalbi dapat haqiqata dzikri ila hawasil qalbi. Maka adapun syahwat idza ghalabat 'alal qalbi apabila sudah menguasai hati dapat maka syahwat itu akan menolak ya, hakikat zikri hakikat zikir ila hawasil qalbi sampai ke dalam-dalaman hati. Hawas ini bermakna suwaida. Suwaida mana ada? Hawas ini pinggiran ya. Hawasi pinggiran hati falam yatawakan min suwaidai kemudian tidak bisa mengambil tempat min suwaidahi dari dalam-dalamannya hati. Wa yastaqiru syaitanu fi suwaidail qalbi kemudian ya, setan menetap ya fi suwaidail qalbi di dalam-dalamannya hati. Maksudnya ya, syahwat ya, berbagai keinginan manusia ya, dengan urusan apa saja. Kalau sudah menguasai hati ya, sudah menjadi karakter. Nah, ini istilah ilmu jiwanya sudah menjadi karakter pribadi dia itu. Apa aja dipengenin ya. Kalau sudah dimiliki ya disantap itu pengen sepuas-puasnya. Nah itu dia tidak bisa berpengaruh kepada zikir. Artinya zikir tidak bisa mengalahkan. Ya, zikir tidak ada pengaruhnya bagi orang yang sudah berwatak jahat, berwatak gila, ya, cinta dunia. Ya, zikir ini tidak bisa mengambil tempat ya dari dalam hati, dari relung hati. Yang mengambil tempat adalah setan. Wa ma qulubul muttaqin. Nah, sekarang bicara hati orang yang bertakwa nih. Wa ma qulubul muttaqina al-khaliyatu minal hawa wa sifatil madumati fa innahu yatruku asyaitanu la lisahwat bal liqulubiha bil ghaflah an dzikri. Adapun hati orang-orang yang bertakwa al-khaliyah minal hawa yang kosong dari hawa nafsu ya, hawa nafsu yang berlebihan, kosong wasifatil madmumah dari sifat-sifat yang tercela. Wa innahu yatruku asyaitanu maka sesungguhnya itu bisa mengetok ya, yatruku bisa mengetok ya, kepada qulubul muttaqin asyaitun setan. La li syahwat bukan persoalan karena syahwat ya. Bukan persoalan karena adanya syahwat-syahwat, keinginan-keinginan duniawi dalam hati, bukan. Orang itu mah memang udah nggak ada, udah dibersihkan ya. Gitu. Tapi kok kenapa setan masih bisa ya gitu berusaha merasuk dalam hati orang yang bertakwa liquluya bil ghaflah anil zikri karena kosongnya hati ya,
Itu Salah ya. Lifuluya karena kosongnya hati, bil gopla dengan sebab lalai anil zikir dari zikir. Itu. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan takwa, sekali-kali dia masih bisa ya didatangi setan, ya dibisikin setan. Setannya beda kali tingkatannya dia. Nah, itu. Tapi itu bukan karena pengaruh penyakit hati, bukan, tuh udah nggak ada. Ini nggak ada ya. Tapi karena suatu saat kan ada goplahnya, Iya, iya. lalai, ya lupa kepada Allah. Nah, makanya Nabi kan kalau lupa kepada Allah Nabi istighfar. Iya. Itu, istighfar. Lambungin mungkin. Kalau kita zikir misalnya nih, zikir sesuatu pengen misalnya punya rezeki apa itu termasuk sahwan bukan tuh? Iya. Sahwan masih ya? Nah, masih termasuk syahwat. Sahwan bro. Masih ngacak. Ini sampai jam 3 ini berarti. Iya. Itu dia. Cuma masih lumayan ya. Masih ngomongin. Iya, masih lumayan Iya. gitu. Gitu kita butuh sesuatu yang mintanya kepada Allah kan melalui zikir itu. Nah, Enggak dikasih ngambek nih. mudah-mudahan saja suatu saat itu bisa beralih ya. Dari zikir yang tadinya motifnya ingin ya, dagang laku, Katanya di gara-gara ini. kemudian pindah beralih kepada motif ingin dekat dengan Allah. Iya dong biasin aja biasa. Lanjut ya, biasain dulu berarti ya. Iya. Biasain dulu. Jangan ngambek. Iya. Enggak mau berhenti lagi. Dan ngomong jangan latihan. Iya, Ya latihan udah. dulu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi ya mi'ata marati. Sungguh ya, hati aku benar-benar dalam keadaan goplah. Ayat ala goplatin, dalam keadaan goplah. Jadi Nabi ini sedang mengungkapkan apa namanya secara terus terang bahwa pribadi beliau sendiri ya kadang-kadang ada goplahnya, lalai, nggak ingat Allah. Pengen nama kan dia ingat terus gitu sama Allah, pengen nama gitu. Ya, itu hati orang suci itu begitu, pengen nama nggak mau lepas dengan zikirullah. Seperti kata Siti Aisyah ini kan mengatakan kana Rasulullah ya Rasulullah fi ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah itu selalu zikir kepada Allah pada setiap saat. Lagi-lagi lah namanya manusia, ada aja nanti lalainya lupanya. Sekejap mah ada sedikit begitu ya. Nah itu gara-gara Rasulullah dikuasai oleh goplah, kelalaian, sampai-sampai Rasulullah ya untuk menebusnya dengan istighfar 100 kali setiap hari. Wa idza ana ila dzikri khanasa syaitanu. Maka apabila orang yang bertakwa tadi ya ketika lalai kemudian dibisiki setan lalu ya kembali kepada zikir, khanasa syaitanu. Setan itu menjadi nyingkir kembali. Menjadi nyingkir. Wa dalilu dalika, ada dalilnya ini ya. Adapun dalil hal itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini mah awal ayatnya begini. Wa imma yanzaghannaka syaitanu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Permasalahan begitu. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Manakala setan ya menggoda kepada kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan jangan buka-buka. Dia ngomongin dulu. Karena lagi ngaji. Wasairul akhbari wal ayatil waridati dzikri. Itu. Wasairu ya. Wasairul akhbari wal ayatil waridati dzikri. Jadi maksudnya selain dalil firman Allah tadi ada lagi yang lain ya. Itu hadis-hadis Nabi ya. Ayat-ayat yang datang tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.